Ya, langsung saja kita simak informasi hot news yang pertama. Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja atau KSPI, Said Iqbal menyampaikan bahwa aksi hari ini hanya akan digelar di depan gedung DPR. Alasannya karena keterbatasan waktu, sehingga rencana awal yang mana aksi juga direncanakan di depan Istana Negara batal. Sekitar 10.000 buruh menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran hari ini di depan gedung DPR RI. Aksi ini digalang oleh Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh dengan ribuan buruh dari Jabodetabek hadir langsung di Senayan, serta puluhan ribu lainnya melakukan aksi serentak di berbagai daerah. Dalam aksi tersebut ada 6 tuntutan utama yang akan disuarakan buruh di depan DPR. Pertama, kenaikan upah minimum tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5%. Kedua, penghentian pemutusan hubungan kerja dan penghapusan sistem outsourcing. Ketiga, reformasi pajak perburuhan, termasuk usulan menaikkan penghasilan tidak kena pajak menjadi 7,5 juta rupiah per bulan, menghapus pajak pesangon, pajak THR, pajak JHT, serta diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. Selain itu, buruh juga menuntut agar DPR segera mengesahkan rancangan undang-undang ketenagakerjaan tanpa omnibus law, mengesahkan RUU perampasan aset untuk pemberantasan korupsi, serta merevisi RUU pemilu dengan desain baru untuk pemilu 2029. Ya, kita ke informasi lainnya masih dari dalam negeri. Pemirsa, kalau kita lihat dari BPS, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adinigar Widyasanti membantah adanya rekayasa data garis kemiskinan yang dilakukan pihaknya. Hal ini ditegaskan Amalia setelah mengetahui adanya tudingan dari netizen perihal rekayasa data ini. Amalia menjelaskan BPS sudah melakukan penghitungan sesuai dengan standar internasional. BPS menggunakan garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Dia menjelaskan saat ini garis kemiskinan justru terus mengalami peningkatan. Contohnya garis kemiskinan nasional per Maret 2025 ditetapkan sebesar Rp609.160 per orang per bulan. Angka ini naik dari periode sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat pada tingkat rumah tangga, maka minimal pengeluaran Rp2,87 juta per bulan. Oleh karena itu, menurut Amalia, membaca standar garis kemiskinan sebesar Rp20.305 per hari tidak tepat. Menurutnya, perhitungan garis kemiskinan tidak hanya dilihat dari per hari, melainkan harus dilihat pada level rumah tangga secara bulanan. Ya, kita ke informasi komoditas. Pemirsa, kita lihat harga emas kembali menguat dan mendekati level $3.400 Amerika Serikat. Emas sedikit menguat jelang penantian data pengeluaran konsumsi pribadi Amerika Serikat. Harga emas sudah menguat 2 hari beruntun dengan penguatan mencapai 0,91%. Harga penutupan kemarin adalah yang tertinggi sejak 8 Agustus 2025. Harga emas sedikit berubah pada perdagangan Rabu karena investor menunggu data inflasi mendatang untuk mendapatkan petunjuk mengenai penurunan suku bunga. Sementara kekhawatiran tentang independensi The Federal Reserve masih berlanjut setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mencoba memecat seorang gubernur The Fed. Pengeluaran konsumsi pribadi Amerika Serikat, ukuran inflasi pilihan The Fed tidak akan dirilis pada Jumat. Data ini bisa memberikan petunjuk mengenai arah suku bunga. Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan indeks harga PCE akan naik 2,6% pada bulan Juli, menyamai kenaikan bulan Juni. Emas, aset dengan imbal hasil 0, ini tumbuh subur dalam lingkungan suku bunga rendah dan dianggap sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian. Menurut CME FedWatch Tool, pelaku pasar pun mengantisipasi peluang lebih dari 87% penurunan suku bunga 25 basis point pada pertemuan kebijakan The Fed bulan depan. Ya, kita beralih ke informasi dari mancanegara. Ford Motor Company akan menarik lebih dari 355.000 truk di Amerika Serikat karena masalah pada tampilan panel instrumen. Penarikan ini diumumkan oleh Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional pada Rabu 27 Agustus kemarin. Melansir Reuters, penarikan atau recall tersebut mencakup model kendaraan Ford tahun 2025-2026. NHTSA menjelaskan klaster panel instrumen yang bermasalah dapat gagal menampilkan informasi penting dari dashboard kendaraan, termasuk indikator kecepatan, bahan bakar, hingga lampu peringatan. Masalah tersebut muncul ketika mesin dihidupkan, menyebabkan panel gagal berfungsi. Ford menyatakan akan memperbarui perangkat lunak pada kendaraan terdampak melalui dealer resmi atau pembaruan over the air tanpa biaya bagi konsumen. Penarikan terkait masalah panel instrumen bukan pertama kalinya terjadi pada Ford.
Sebelumnya, produsen mobil asal Detroit itu juga melakukan beberapa recall dengan isu serupa. Pada 2019, Ford menarik lebih dari 4.200 unit Mustang, Lincoln Nautilus, dan Lincoln Navigator. Setelah ditemukan panel instrumen bisa tiba-tiba blank saat startup. Terbaru pada 2023, Ford Escape dan Super Duty juga ditarik dari pasar karena layar digital berpotensi mati akibat cacat soldering pada modul kontrol.